Kita tidak sama, kita kerjasama, yang merupakan aspirasi operasional di mana setiap mahasiswa tidak peduli suku, agama, aliran politik atau warna kulitnya harus melakukan kontribusi nyata membangun bangsa. Kehidupan kampus diibaratkan sebagai miniatur negara. Kontribusimu hari ini adalah pesan kehormatan yang disampaikan tanpa suara ataupun kalimat. Selamat datang mahasiswa baru tahun 2021 jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Selamat datang di Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Fitri Ariska sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Saya Kiki Ayu Arifah sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Halo, selamat siang semuanya. Jadi selamat datang nih di HMJ HKN tahun 2021. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Di sini aku Fitri Ariska sebagai Ketua Umum HMJ HKN. Nah, di sini aku pengen jelasin apa sih HMJ HKN itu. Tapi sebelumnya yuk kenalan dulu bersama teman-teman BPH yang lainnya. Dimulai dari wakil ya, silahkan Kiki. Halo Fitri. Halo semuanya, kenalin aku Kiki Ayu Arifah sebagai Wakil Ketua Umum HMJKN. Nah, selain aku sama Fitri, di sini ada sekretaris sama bendahara juga loh. Halo semuanya, saya Femi Ariana Niswatulasana, di sini sebagai Sekretaris Umum 1 bersama partner saya. Halo semuanya, saya Kalia Pritianggraini, biasa dipanggil Anggi. Di sini saya sebagai partner kerjanya Kak Pemi sebagai sekretaris 2. Dilanjut, ada bendahara juga loh. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Faradina. Aku sebagai bendahara umum 1 dan di sini aku bersama partner aku juga. Silakan Dela. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dela Nandaka Firsan, biasa dipanggil Dela. Di sini saya sebagai bendahara 2, selaku partner juga dari Kak Zara. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, saya Ervan Zati Purnomo. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Ekonomi dan Sosial. Halo, salam kenal. Selain itu juga ada divisi lain loh. Silakan untuk divisi yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nanda Aisyah Noverinda Salsabila, biasa dipanggil Kak Salsa. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Media dan Komunikasi. Salam kenal semua. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan ialah organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat jurusan dalam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
HMJ HKN FIS berasaskan profesional, aspiratif, dan inovatif. HMJ HKN juga berfungsi sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidangnya, penyalur aspirasi minat dan bakat, serta sebagai fasilitator prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sesuai dengan visi dan misi kepengurusan tahun 2021. HMJ HKN atau dikenal dengan HMJ Merah Putih. Brand merah putih menjadi identitas HMJ HKN karena merah putih sebagai salah satu identitas bangsa yang tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Dengan demikian, nama merah putih menjadi suatu kebanggaan bagi HMJ HKN. Selain mempunyai brand name sendiri, HMJ HKN 2021 hadir dengan Kabinet Gana Dharma yang secara esensial, HMJ HKN dapat menjadi tim atau pasukan yang hebat dengan saling melengkapi, percaya diri, dan mandiri. Untuk menunjang visi dan misi tersebut, maka terbentuklah 4 divisi dalam HMJ HKN, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM, ekonomi dan sosial atau Eksos, seni dan olahraga atau senior, dan yang terakhir media dan komunikasi atau Medcom. Yuk, langsung aja kita kenalan keempat divisi tersebut. Yang pertama ada divisi PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Berperan sebagai Central Supporting System untuk mewujudkan internal organisasi yang profesional, mendorong kreativitas mahasiswa dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, menunjang kesejahteraan dan pelayanan aspirasi mahasiswa hukum dan kewarganegaraan, serta penyusunan gerakan ataupun kajian yang kreatif, inklusif, dan teranalisis dalam pengawalan isu. Dalam divisi PSDM terdapat beberapa subdivisi, yaitu divisi penelitian dan pengembangan, subdivisi advokesma, serta subdivisi aksi kreatif dan propaganda. Berikut program kerja dari divisi PSDM. 1. Latihan kepenulisan atau HKN Journalism. HKN Journalism atau latihan kepenulisan adalah kelas menulis bagi mahasiswa hukum dan kewarganegaraan, dimulai dari angkatan 2018 hingga 2020, yang diwadahi oleh HMJ HKN. HKN Journalism bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan menulis, serta menciptakan generasi muda yang produktif. Kegiatan ini telah dilaksanakan dari bulan Maret hingga Mei. Output dari kegiatan ini adalah dicetaknya tulisan para peserta HKN Journalism yang bisa dibaca di sekretariat HMJ HKN. 2. Kompetisi PPKN Nasional atau Kompas. Kompas atau kompetisi PPKN Nasional ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh HMJ HKN dengan sasaran siswa atau siswi SMA sederajat. Kegiatan ini bertaraf nasional dengan diikuti peserta dari seluruh Indonesia, tentunya dengan semangat dan juga jiwa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa peserta maupun panitia penyelenggara. 3. Brigata HKN. Brigata HKN adalah kelas diskusi terkait dengan isu-isu yang sedang berlangsung secara berkelanjutan dengan melibatkan mahasiswa HKN dengan tujuan mengajak mahasiswa HKN lebih kritis, tidak apatis, dan melatih kekuatan berpikir terutama dalam konteks kewarganegaraan. 4. LKTIN dan esai. LKTIE ialah lomba bidang kepenulisan yang diwadahi oleh HMJ HKN, diadakan untuk seluruh mahasiswa Indonesia guna menumbuhkan serta mengembangkan karya tulis mahasiswa dalam bentuk penuangan gagasan atau ide kreatif. 5. Latihan Kepemimpinan Pancasila. LKP atau Latihan Kepemimpinan Pancasila ialah program kerja rutin yang dilaksanakan guna menyambut mahasiswa baru. Selain untuk menyambut mahasiswa baru, LKP juga berfungsi sebagai wadah mengembangkan cinta dan jiwa nasionalisme pada diri, serta sebagai sarana pengenalan jurusan kepada mahasiswa baru hukum dan kewarganegaraan. 6. Seminar Nasional dan Call for Paper. Program kerja unggulan dari PSDM yang terakhir ialah Seminar Nasional dan Call for Paper. Kegiatan seminar ini dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten. Selain itu, peserta seminar yang mendaftarkan dirinya pada Call for Paper
Karya tulisnya dapat diterbitkan pada jurnal melalui HMJ HKN. Selain itu, terdapat beberapa agenda yang dilakukan, yaitu 1. Kerjasama dengan Ormawa FIS UM melalui Forkom FIS UM, 2. Peringatan hari-hari besar nasional maupun internasional yang bekerja sama dengan Divisi Media dan Komunikasi, 3. Dapur Kebijakan, 4. Rumah Resah. Berikut tadi merupakan program kerja unggulan dari Divisi PSDM. Divisi yang kedua atau ekonomi dan sosial yang biasa kita sebut dengan Eksos. Divisi Eksos atau ekonomi dan sosial menjalin kolaborasi dengan para komunitas ataupun pihak untuk pengembangan kemampuan dalam berwirausaha yang berhubungan dengan kemandirian finansial serta menjadi motor penggerak kegiatan kemasyarakatan yang berbentuk pengabdian masyarakat ataupun pendampingan gerakan-gerakan sosial kreatif. Dalam divisi Eksos terdapat beberapa subdivisi, yaitu subdivisi pengabdian masyarakat dan subdivisi bisnis dan kemitraan. Program kerja unggulan dari divisi Eksos ialah desa tematik, yang mana merupakan bagian dari program kerja subdivisi pengabdian masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengabdi kepada masyarakat oleh HMJ HKN dengan memberikan apa yang mampu kita berikan, baik berupa gagasan ataupun ide maupun materi pembangunan desa, dengan tujuan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, divisi Eksos juga memiliki beberapa agenda, yaitu yang pertama, kewirausahaan HMJ HKN atau yang bisa kita sebut dengan HMJ HKN Entrepreneurship, dan yang kedua adalah penggalangan dana. Berikut tadi adalah program kerja unggulan dari divisi Eksos. Terima kasih. Yang ketiga ada divisi senior atau seni dan olahraga. Divisi senior menaungi serta mengawal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penunjang bakat dan minat dalam bidang seni budaya dan keolahragaan bagi mahasiswa hukum dan kewarganegaraan, serta mampu mengakomodir mahasiswa yang sportif dan unggul dalam bidang seni budaya dan olahraga. Dalam divisi senior terdapat beberapa subdivisi, yaitu subdivisi seni budaya dan subdivisi keolahragaan. Berikut program kerja dari divisi senior. Yang pertama, kompetisi e-sport dan tari tradisional atau Youth Fest. Youth Fest adalah event yang diadakan oleh HMJ HKN 2021 berupa kompetisi Mobile Legends dan tari kreasi tingkat nasional. Dengan adanya Youth Fest ini dapat meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kreativitas peserta di tengah pandemi, terutama pada kekompakan tim, serta pengembangan kesenian bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu CV Fest, yang merupakan program kerja rutin HMJ HKN dalam memperingati ulang tahun jurusan HKN. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh mahasiswa HKN mulai dari angkatan 2 sampai 3 angkatan yang ada. Serangkaian kegiatan ini didominasi oleh lomba kekompakan antar angkatan hingga ditutup pada malam final dengan pengumuman kejuaraan. Kegiatan ini ialah kegiatan yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Selain dua program kerja unggulan tersebut, divisi senior juga melakukan beberapa agenda, yaitu latihan keolahragaan seperti futsal, basket, dan lain-lain, serta bekerjasama dengan divisi Medcom berkaitan dengan hari-hari besar yang berkaitan dengan olahraga dan seni. Berikut tadi merupakan program kerja unggulan dari divisi senior. Divisi yang tak kalah hebatnya yaitu media dan komunikasi. Divisi Medcom atau Media dan Komunikasi bertanggung jawab atas akun media sosial HMJ HKN UM, mengelola media sosial HMJ HKN UM dengan kreatif dan inovatif dalam hal pembuatan konten, desain, ataupun dokumentasi seluruh kegiatan HMJ HKN UM. Bertanggung jawab dalam pendistribusian informasi yang dikemas dalam bentuk komunikatif, baik berupa berita yang diperlukan mahasiswa, maupun ruang kritik dan saran bagi khalayak umum, khususnya mahasiswa HKN UM. Dalam divisi media dan komunikasi, terdapat beberapa subdivisi, yaitu subdivisi publikasi dan informasi, dan subdivisi visual IT. Program kerja unggulan dari divisi Medcom adalah lomba desain poster dan fotografi atau lopograf. Lopograf merupakan lomba dalam bidang seni yang menaungi desain dan fotografi.
bertaraf nasional dibuka untuk mahasiswa umum di seluruh Indonesia. Selain itu, Divisi Medcom memiliki beberapa agenda yaitu sebagai berikut. Sarasehan alumni menginspirasi, podcast, HKN apresiasi, mading virtual dan buletin, diagram statistika keaktifan mahasiswa HKN, rumah resah, dan studi banding. Menarik bukan? Dari beberapa program kerja unggulan HMJ HKN 2021, meskipun dalam kondisi daring, HMJ HKN tetap berproses. Dengan ini, mahasiswa akan tetap produktif dan tidak akan berhenti untuk meraih prestasi. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, di sini saya Shalom. Di sini saya akan memberitahu salah satu benefit kalian jika join himpunan mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Yaitu adalah kalian akan satu langkah lebih tahu dari informasi-informasi seputar Fakultas Ilmu Sosial, Akademik ataupun Universitas Negeri Malang. Jadi segera daftarkan diri kalian ke himpunan mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Kami tunggu di sana saat open recruitment. Perkenalkan, nama saya Renzi Alfisa Nabila Dinesti. Menurut saya, manfaat mengikuti HMJ HKN adalah yang pertama, menambah kenalan dan relasi. Karena kita sering mengadakan berbagai event dan kegiatan yang dimana kita banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, menambah ilmu dan membantu kita dalam studi. Nah, yang ketiga, belajar sosialisasi. Yang keempat, sarana untuk lebih dekat dengan dosen. Nah, melatih soft skill. Nah, di dalam organisasi biasanya kita belajar mengembangkan kemampuan soft skill seperti bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana bersosialisasi dan komunikasi, dan lain sebagainya. Dalam organisasi HMJ tentunya terdiri dari kumpulan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki visi dan misi yang sama. Nah, sehingga dari itu kita merasa memiliki keluarga yang begitu dekat dikala kita sedang jauh dengan orang tua. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai mahasiswa, sangat disayangkan sekali apabila kalian tidak mengikuti organisasi di kampus. Manfaat mengikuti himpunan mahasiswa jurusan, yakni kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dari pengalaman, kalian akan belajar caranya menyelesaikan masalah, bekerja sama dengan orang lain, serta membuat acara, dari merancang, membuat, serta merencanakan. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan dari mengikuti himpunan mahasiswa jurusan. Apa sih manfaat yang saya dapatkan selama saya menjadi anggota dari HMJ HKN? Yang pertama yaitu pastinya saya mendapatkan relasi dan teman-teman baru, tidak hanya dalam lingkup HMJ HKN, tetapi juga dengan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan HMJ lain. Selain itu, saya juga belajar tentang kepengurusan dalam organisasi beserta tugas-tugasnya. Kemudian yang paling penting yaitu saya belajar tentang manajemen waktu dan manajemen prioritas. Tidak semua hal dapat kita kerjakan secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan prioritas sangat penting karena akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Dari semua manfaat yang saya dapatkan, HMJ HKN merupakan tempat untuk mewadai kita dalam berprestasi dan belajar akan hal baru yang dapat mengembangkan potensi diri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Yang saya peroleh setelah mengikuti himpunan mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan ialah saya menjadi lebih banyak pengalaman serta dapat mengatur waktu secara maksimal antara organisasi dan juga kuliah. Jiwa kepemimpinan saya juga terlatih untuk lebih percaya diri serta melatih cara berkomunikasi saya terhadap orang lain. Saya juga menjadi kuat dalam menghadapi tekanan yang ada. Merdeka! Dengan berorganisasi di HMJ HKN menyadarkan saya banyak hal, mulai dari kemampuan untuk dapat bersosialisasi, menghargai perbedaan pendapat, bertanggung jawab, disiplin, serta yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk dapat bersosialisasi bersama masyarakat. Dari sana saya belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dari diri saya kepada orang lain. Serta selain itu dari berorganisasi kita juga dapat memperbanyak relasi yang tak hanya terbatas satu kelas saja. Semangat berorganisasi karena sejatinya dengan berorganisasi maka dapat menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Kiki Ayu Arifah sebagai Wakil Ketua Umum HMJ HKN.
Manfaat yang saya dapat ketika saya menjadi wakil HMJKN ialah saya dapat belajar pengalaman yang tidak saya dapatkan di meja atau bangku perkuliahan. Selain itu, saya juga lebih mengerti terkait dengan kepemimpinan, manajemen waktu, manajemen konflik, serta menambah relasi. Dan juga saya lebih matang dalam menghadapi masalah di waktu yang akan mendatang. Halo, saya Pemi Ariana Niswatulasana. Di HMJHKN 2021, saya diamanahi menjadi Sekretaris Umum 1 yang bertugas mengurus administratif organisasi. Dalam menjalankan tugas saya belajar banyak hal, dimulai dari lebih mengenal staf fakultas, lalu belajar mengerti, mendengar, dan merasakan apa yang teman-teman saya rasakan. Jadi respon saya terhadap teman-teman saya jadi lebih terasa. Jadi manajemen konflik, manajemen risiko, dan manajemen organisasi saya dapatkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalia Prita Anggraini. Di HMJHKN saya menjabat sebagai Sekretaris 2. Selama mengikuti HMJHKN banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan, terutama dalam mengupgrade diri saya menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Belajar hal baru, berinteraksi dengan orang-orang fakultas, menjaga solidaritas yang tinggi, melatih kerjasama, belajar untuk melatih solidaritas, dan juga banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang jauh sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Selanjutnya yaitu prestasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Jadi selain sebagai ormawa yang menyelenggarakan kegiatan, HMJHKN ini juga memiliki berbagai prestasi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang terdekat ini HMJHKN memiliki prestasi lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang diselenggarakan oleh Bilmawa. Kemudian ada juara Dekan Cup, juara 1 Trilomba Kebangsaan bidang seni budaya dan lokal, juara 1 Essay Challenging, juara 3 lomba poster. Ada juga penulis terbaik event menulis surat tingkat nasional dengan tema Surat untuk DPR. Ada juga 200 penulis terbaik dalam event puisi tingkat nasional dengan tema Cinta Beda Agama. Kemudian 100 besar karya terbaik, lomba menulis kisah inspiratif masuk perguruan tinggi. Kemudian ada juga juara 3 esai nasional serta juara 1 lomba poster yang diselenggarakan oleh Brawijaya. Jadi itu tadi beberapa prestasi yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Mari berorganisasi, jadilah mahasiswa yang prestatif dan interaktif. Hidup mahasiswa!